kembali di channel Akuntan Muda. Di part 2 ini kita akan membahas bagaimana melakukan jurnal umum untuk transaksi tanggal 5, 8, dan 9. Di part 1 kita telah melakukan jurnal untuk tanggal 1, 2, dan 4. Maka sama seperti di part 1, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Contoh, untuk di tanggal 5, di sini ada keterangan membeli, ya. Di tanggal 5 ada keterangan untuk membeli secara tunai. Membeli secara tunai. Karena kita membeli secara tunai, perlengkapan, maka yang harus kita lakukan untuk di tanggal 5 adalah kita catat di sini. Membeli. Membeli apa? Membeli perlengkapan. Kalau kita membeli perlengkapan kita bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah, berarti ada perlengkapan di sini, debit kita. Kenapa di debit? Karena kalau perlengkapan bertambahnya di debit. Nah, coba perhatikan. Membeli secara tunai. Secara tunai ini berarti secara kas. Ya, 3.500.000. Karena kita beli perlengkapan, maka ada yang berkurang. Apa yang berkurang? Kas kita berkurang. Di mana? Di kredit. Kenapa di kredit? Karena kas berkurang di kredit, sedangkan kas bertambah di debit. Ya. Kita ulangi, untuk transaksi tanggal 5, di soal dijelaskan bahwa membeli secara tunai perlengkapan 3.500.000. Karena kita membeli perlengkapan secara tunai, atau di sini secara kas, maka ada yang bertambah, yaitu perlengkapan. Perlengkapan bertambah di debit atau di kredit? Di debit. Jadi kita catat, di debit ada perlengkapan. Perlengkapan dibeli secara tunai atau secara hutang? Tunai. Karena kita beli secara tunai, maka kas kita berkurang. Karena kas kita berkurang, kita catat kas di kredit. Sehingga jurnal kita menjadi seperti ini. Yaitu, di debit ada perlengkapan, ya, dan di kredit ada kas. Berapa? 3.500.000. Nah, di sini kita buat 3.500.000. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke transaksi tanggal 8. Di transaksi tanggal 8 menjelaskan bahwa menerima sebagian pelunasan piutang. Menerima piutang. Karena kita menerima piutang, maka apa yang bertambah? Kas kita bertambah. Jadi maksud soal nomor 8 ini begini. Ada orang yang berhutang ke kita. Si A berhutang ke kita. Ya. Si A berhutang ke kita katakanlah sebesar 5 juta. Tapi dia baru bayar 4.250.000. Karena si A bayar hutang ke kita, maka kita menerima kas. Kas kita bertambah atau berkurang? Bertambah. Kita tulis di sini. Menerima. Ada yang bertambah. Apa yang bertambah? Kas kita. Kas bertambah di mana? Debit. Nah, kas kita bertambah di debit. Tadi, si A berhutang ke kita 5 juta, tapi baru dibayar 4.250.000. Berarti, berapa lagi hutang A ke kita? Hutang A ke kita berapa lagi? 750.000. Itu contoh. Nah, tadi hutang si A ke kita 5 juta.
tapi baru dibayar 4.250.000. Berarti berapa hutang A yang berkurang? Hutangnya 5 juta, baru bayar ke kita 4.250.000. Berarti hutang A yang berkurang berapa rupiah? 4.250.000. Jadi piutangnya kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Tadinya harus kita tagih 5 juta, tapi karena baru bayar 4.250.000, maka bulan depan yang kita tagih menjadi 4.250.000 atau 750. 750. Piutang kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, berarti ada yang berkurang. Apa yang berkurang? Piutang. Piutang berkurang di mana? Di debit atau kredit? Kredit, ya. Nah, ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Sehingga jurnal yang kita catat, di debit ada kas dan di kredit ada piutang. Berapa? 4.250.000. Oke, kita ulang lagi. Di transaksi tanggal 8, menerima sebagian pelunasan piutang 4.250.000. Si A berhutang ke kita. Berarti kita punya piutang ke si A. Kalau dari sisi A, kalau kita lihat dari sisi A, berarti si A yang berhutang ke kita. Tapi kalau kita yang melihat ke sisi A, maka piutang. Menerima sebagian pelunasan piutang 4.250.000. Karena si A bayar hutang ke kita, maka kita terima kas. Kas kita bertambah atau berkurang kalau kita terima? Bertambah. Kas bertambah di debit atau kredit? Di debit. Sehingga kita catat, di debit ada kas. Oke. Menerima pelunasan piutang 4.250.000. Tadi kita punya piutang nih 4.250.000. Tapi karena sudah dibayar sama si A, bulan depan kita masih punya piutang tidak? Tidak, karena sudah dilunasi. Ini dia. Tadinya punya piutang 4.250.000, tapi karena sudah dilunasi, maka piutang kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Ya, tidak ada lagi yang bisa kita tagih. Tadinya 4.250.000, bulan ini ternyata sudah dilunasi, maka bulan depan si A masih punya hutang ke kita tidak? Tidak, karena si A tidak punya hutang ke kita lagi, itu berarti kita juga tidak punya piutang ke si A. Sehingga piutang kita ke si A menjadi berkurang. Kita catat di sini, berkurang piutang. Piutang berkurang di kredit. Sehingga jurnalnya di debit ada kas dan di kredit ada piutang. Sebesar berapa? 4.250.000. Ya. Sekarang kita lanjut ke transaksi tanggal 9. Di soal, kita menerima tunai atas jasa yang telah diberikan 7.725.000. Oke. Untuk transaksi tanggal 9. Menerima tunai atas jasa yang telah diberikan senilai 7.725.000. Maksud soalnya seperti ini. Si A minta kita untuk melakukan jasa atau bekerja karena kita full cleaning service. Jadi kita anggaplah kita sudah membersihkan kantornya si A ya. Si A minta kita untuk membersihkan kantornya si A. Oke. Tolong dong bersihkan kantor saya, nanti saya bayar 7.725.000 kata si A. Terus kita menyanggupi, kita mengiyakan. Oke, akan kami lakukan. Nah, perusahaan kita sudah kerjakan. Nah, karena kita sudah kerjakan tugas kita menerima
pembayaran tunai. Ini dia, menerima pembayaran secara tunai. Nah, kalau kita menerima pembayaran atas sesuatu yang telah kita lakukan, menerima pembayaran atas jasa yang sudah kita berikan. Oke. Menerima uang tunai. Kalau kita menerima uang tunai, maka ada yang bertambah. Apa yang bertambah? Kas kita bertambah. Dia kan bayarnya tunai, menerima tunai. Ya kan, kita menerima secara tunai, maka kas kita bertambah. Kalau kas bertambah ada di debit, saldo normal ada di debit. Ya. Lalu menerima tunai atas jasa yang telah diberikan. Ketika kita sudah melakukan jasa, sudah memberikan jasa kita ke orang lain dan orang lain membayar kita atau ya memberikan tunai lah atas jasa yang sudah kita berikan, maka itu namanya apa? Pendapatan. Nah, pendapatan. Kalau pendapatan bertambah di mana? Kredit, ya. Ini bertambah. Kita sudah bekerja dan dibayar orang secara tunai, maka kas kita bertambah di debit, dan uang yang kita terima itu merupakan pendapatannya kita. Kalau pendapatan bertambah di kredit, sehingga jurnal kita adalah di debit ada kas dan di kredit ada pendapatan. Berapa? 7.725.000. Ya? Oke. Jadi kuncinya di sini, teman-teman. Ingat, ketika kita membeli, ya, kita kembali ingat, membeli apa? Membeli perlengkapan. Kalau membeli berarti ada yang bertambah. Ya. Terus yang kedua, ingat, belinya ini secara tunai atau secara kredit. Kalau belinya secara tunai, maka ada yang berkurang. Tapi kalau belinya secara kredit, maka ada yang bertambah. Ya. Sama halnya dengan menerima. Kalau kita menerima, berarti ada yang bertambah. Ya. Ada yang bertambah. Dan ada juga yang berkurang. Kembali lagi lihat soalnya. Ya. Oke. Hari ini video kali ini cukup sampai di sini. Di video berikutnya kita akan sama-sama mencoba untuk melakukan jurnal atas transaksi tanggal 12, 15, dan 18. Terima kasih.